Nah, oke, sahabat BMC, sesuai janji saya sebelumnya di video sebelumnya, saya akan membagikan bagaimana caranya mengolah media tanam bekas ya. Nah, terutama media tanam pasir, entah itu pasir kali ataupun pasir malang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bahan bonsai saya atau bibit bonsai sancang ini terlihat sangat subur sekali teman-teman. Nah, jadi ini saya pakai media tanam bekas ya, yang saya olah kembali menjadi media tanam yang subur dan sehat. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan membagikan ke teman-teman ya. Nah, jadi simak terus videonya biar tidak salah paham step by stepnya. Nah, oke, kita lihat dulu contohnya teman-teman. Nah, seperti halnya bahan bonsai sancang saya ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, terlihat sangat subur sekali. Nah, kondisinya hijau seperti ini. Nah, jadi ini saya tanam menggunakan media bekas teman-teman. Nah, ini sebentar, ini saya fokuskan dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini saya menggunakan media bekas ini. Hanya saja di bagian atas ini saya menambahkan pupuk kotoran kambing yang sudah difermentasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini bekas-bekas pupuk slow release-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada cangkang-cangkang daripada pupuknya ini. Nah, kalau pupuk baru tidak mungkin bisa pecah seperti ini ya. Kalau pupuk baru itu biasanya keras. Nah, ini masih cangkangnya teman-teman. Nah, ini menandakan saya menggunakan media bekas. Nah, seperti itu. Nah, di sini pohonnya terlihat sangat sehat dan sangat subur sekali. Nah, begitu juga di sebelahnya waru ini. Saya juga menggunakan media bekas di sini. Rata-rata saya menggunakan media bekas. Nah, kalau untuk bahan yang satu ini, nah ini untuk bahan bonsai ini saya menggunakan media baru karena saya merasa kasihan dengan bahannya. Nah, begitu juga yang di sebelahnya ini. Nah, ini di konten sebelumnya teman-teman, itu saya menggunakan media baru. Nah, terus yang lain-lain itu, nah seperti halnya ini, kalau yang ini saya menggunakan media bekas. Nah, cuman di bagian atas ini saya menggunakan pasir malang kasar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, begitu juga di sana ada anting putri. Nah, itu baru 2 hari yang lalu saya ganti medianya, terlihat sangat kuning teman-teman. Nah, itu sudah saya ganti ya, juga menggunakan media bekas. Nah, begitu juga anting putri ini teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Biasanya kalau media tanamnya bermasalah, itu biasanya daunnya menguning dan pucuknya itu kuning pucat. Nah, ini saya menggunakan media tanam bekas teman-teman. Hanya saja di bagian atas ini untuk memperlancar oksigen masuk ke dalam media atau sirkulasi oksigen itu lancar, saya menambahkan media tanam pasir malang yang kasar. Ini saya pakai di bagian atas saja. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk daun di bagian atas ini. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa terlihat ini sangat hijau sekali ya. Ini sangat hijau dan sangat subur sekali. Nah, ini saya menggunakan media tanam bekas. Nah, ini kalau untuk bagian dalamnya kita bisa korek ya, biar teman-teman yakin. Nah, ini tuh, ini bagian dalamnya ini media tanam full teman-teman. Maksudnya media tanam bekas full ini, full dengan campuran pasir juga sih, pasir kali. Karena yang saya pakai ini media tanam bekas yang dari pasir malang. Nah, saya daur ulang sehingga media tanamnya ini poros, saya tambahkan kompos seperti itu. Nah, jadi yang jelas kita itu intinya membuat media tanam yang steril. Sebenarnya kita intinya itu membuat media tanam yang steril, yang sehat. Nah, untuk pupuknya itu kita suplai teman-teman. Nah, maksud saya di sini kita tambahkan pupuk, entah itu pupuk berupa pupuk padat atau pupuk cair. Nah, kalau di sini saya juga menambahkan pupuk cair ini.
yang saya buat itu dari limbah dapur ya. Nah, sayur-sayuran atau buah yang busuk. Nah, seperti itu. Nah, saya juga punya, saya suplai setiap minggu ya. Nah, saya kocor. Nah, untuk campurannya itu biasanya saya 1 botol aqua itu atau 1 botol ya, perbandingannya 1:3. Itu saya campur jadi 1. Nah, saya kocor ke semua, saya siramkan ke semua tanaman saya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini langsung pecah ini. Ini banyak sekali ini. Nah, ini adalah media bekas. Nah, jadi seperti yang kita tahu, seperti ulasan sebelumnya, kalau media bekas itu memang sangat berbahaya ya untuk pohon bonsai. Namun kalau kita bisa mengolahnya kembali, nah itu bisa dijadikan media tanam yang sangat bagus dan bisa membuat pohon kita itu sangat subur. Nah, seperti apa caranya? Pertama-tama kita lihat dulu ya, media tanam yang saya bongkar, media tanam anting putri ini malahan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini adalah media bekas yang saya jemur ya. Ini bekas anting putri kemarin, anting putri yang barusan kita lihat. Nah, di sini masih bisa teman-teman lihat, ini adalah bekas-bekas pupuknya ya. Nah, ini masih banyak pupuk-pupuk apa namanya itu, slow release-nya yang sudah tidak ada nutrisinya. Nah, ini yang tertinggal hanya cangkangnya. Nah, gimana caranya memproses ini? Nah, bisa teman-teman lihat ini masih banyak akar-akar serabut yang tertinggal ya. Nah, itu bisa membuat bahan atau media tanam kita itu menjadi keras. Biasanya bisa membuat menjadi padat. Nah, kenapa? Karena seratnya ini sangat kecil sekali. Nah, itu bisa membuat media tanam kita bisa padat dan tidak poros ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan apa namanya ini, akar-akar serabut yang kecil-kecil ini, yang halus ini? Nah, teman-teman bisa lakukan dengan cara mencuci. Nah, teman-teman rendam, terus diaduk-aduk di air atau di wadah yang cukup besar. Nah, itu akan mengambang teman-teman. Apa namanya itu, akar-akar yang halus ini akan mengambang. Nah, itu kita buang. Nah, kita ambil bagian kasarnya aja. Nah, seperti itu. Nah, itu cara yang pertama. Karena di sini ada menurut saya itu ada 2 cara ya untuk mengolah media tanam. Dan itu yang pertama untuk simpelnya, setelah teman-teman cuci, nah itu teman-teman bisa jemur kembali. Nah, setelah kering baru teman-teman simpan atau pergunakan. Nah, kalau saran saya, teman-teman simpan dulu beberapa hari atau seminggu 2 minggu ya, untuk benar-benar biar menjadi media tanamnya itu bisa menjadi kering. Karena untuk pasir malang itu kan ada pori-porinya. Nah, di sana masih menyimpan air. Nah, setelah kering, setelah benar-benar kering, simpan dulu. Nah, nanti setelah apa namanya itu, teman-teman siap mempergunakan, nah itu bisa teman-teman tambahkan dengan kompos ya. Teman-teman bisa tambahkan dengan kompos. Kalau saya di sini sih dengan kompos yang saya buat sendiri, yang saya olah sendiri. Nah, itu saya sudah pernah sharingkan untuk videonya, cara pengambilan kompos itu. Untuk mendapatkan kompos itu saya sudah pernah bagikan. Nah, teman-teman bisa cek videonya ya di channel Dharma BMC. Nah, untuk cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan dengan cara difermentasi. Nah, ini agak sedikit lama ya, dan memerlukan tambahan-tambahan dari apa namanya itu, bahan-bahan kimia juga. Nah, caranya sendiri, teman-teman bisa menambahkan mol atau EM4 ya, EM4 pertanian yang warna oranye itu, kemasannya berwarna oranye. Itu teman-teman bisa tambahkan. Nah, nanti ketika teman-teman menyampur dari bahan EM4 itu,
disesuaikan dengan media tanam yang teman-teman fermentasi. Nah, biasanya kalau saya sekarung bahan itu saya tambahkan media EM4 sekitar setengah gelas dan 2 gelas atau 3 gelas air gula. Nah, kalau teman-teman punya molase, tetes tebu itu, limbah tebu itu lebih bagus. Nah, kalau tidak, teman-teman bisa menggunakan gula merah yang dilarutkan ya. Nah, kalau nggak ada gula merah, teman-teman bisa juga menggunakan gula putih atau gula pasir ya. Nah, itu untuk makanan bakteri EM4-nya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita campur, teman-teman campur sampai merata sehingga media tanam bekas itu menjadi lembab atau kompos itu menjadi lembab, agak setengah basah seperti itu. Nah, itu bisa disimpan di karung. Nah, didiamkan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, kalau saran dari saya itu teman-teman simpan 4 minggu atau sebulan. Nah, setelah itu teman-teman bisa pergunakan dan saya yakin media tanam itu akan menjadi bagus dan subur kembali. Nah, setelah jadi teman-teman bisa menggunakan campur dengan setengah media baru atau sepertiga ya, sepertiga media baru, sisanya media bekas yang sudah diolah tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk media tanam terutama pasir ya, kalau tanah teman-teman nggak usah diolah lagi. Maksudnya nggak usah didaur ulang seperti itu. Nah, kalau pasir, karena kalau menurut saya ya, jadi mungkin terkendala dengan biaya, terus bahan bonsainya banyak. Nah, itu kalau kita beli satu saknya, kalau di sini ya di tempat saya itu dengan harga 15.000. Nah, yang satu sak warna biru itu. Nah, itu cukup satu pohon. Nah, seandainya teman-teman punya pohon sampai puluhan, nah itu kan lumayan untuk biayanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau saya membagikan ini untuk mensiasati bagaimana caranya membuat media tanam yang sehat namun biayanya sedikit. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara mendaur ulang. Nah, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, kesimpulannya di sini kita berusaha mensterilkan media tanam, entah itu media tanam baru atau bekas ya. Kita sehatkan dulu, kita bersihkan. Nah, terutama di sini yang saya bahas itu adalah media tanam bekas. Nah, bagaimana caranya mensterilkan? Yaitu tadi kita jemur, kita cuci lagi. Nah, itu untuk yang proses pertama ya. Nah, kalau untuk proses yang kedua, bisa juga teman-teman lakukan pencucian. Nah, itu juga lebih bagus. Lakukan pencucian setelah akar-akar serabut yang halus itu hilang, teman-teman bisa lakukan fermentasi campur dengan media yang lain. Misalnya teman-teman tambahkan pupuk kandang atau daun-daunan. Nah, seperti itu, daun-daun yang biasanya cenderung tebal ya. Nah, bisa seperti daun sancang. Misalnya seperti daun sancang itu bisa teman-teman cincang halus. Nah, itu bisa ditambahkan ketika teman-teman melakukan fermentasi. Nah, itu untuk proses yang kedua. Nah, tadi kalau untuk yang mudah itu ya di awal. Nah, teman-teman cukup menjemurnya, terus cuci sampai bersih, terus jemur lagi. Nah, baru teman-teman bisa pakai. Nah, ini berlaku untuk teman-teman yang terkendala modal seperti saya. Modalnya sedikit tapi kita pengennya punya pohon banyak, programannya banyak. Nah, itu bisa dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau media tanam di ground sih itu ya mudah aja, kita tanam, kita siram, udah selesai. Dan kita tambahkan pupuk kandang di sekitarnya, udah pasti pohonnya udah subur. Nah, ini berlaku untuk di pot ya, atau di polybag atau di pot-pot plastik seperti itu. Nah, oke, sahabat BMC, seperti itu yang bisa saya bagikan, apa yang saya bisa sharingkan di sini di video ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dan bermanfaat, tentunya buat teman-teman pemula yang baru belajar, begitu juga teman-teman yang suka berproses di memprogram bahan itu di dalam pot. Nah, semoga bisa terbantu ya. Jadi dengan senang hati saya bisa membagikan apa yang
saya alami atau pengalaman saya selama ini saya dapatkan dari belajar seperti itu. Nah, oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.